Jadi hari ini kita akan belajar Korean alphabet atau sebenarnya Hangul ya. Mungkin buat teman-teman yang lagi belajar IPS topik nih. Jadi ini saya filenya juga ambil dari IPS topik ya. Kalau untuk yang konsonan itu disebutnya calm, kalau yang vokal itu disebutnya moem. Nah, untuk konsonan ini sebenarnya yang dasar ada 14, sementara yang vokal ada 10 ya. Contohnya di sini nih ada kiok, nien, tiget, riel, miem, piep, siut, iyeng, ciet, hiet, kiek, tiet, piep, dan ciet. Sementara yang lain ini adalah konsonan rangkap. Jadi sang kiok, sang tiget, sang piep, sang siut, dan sang ciet. Kemudian kalau yang vokal dasar ini contohnya yang 10 ini ya. Ada A, O, O, U, E, I, Ya, Yo, Yo, Yu. Jadi ini kategori vokal dasar. Tapi kalau yang lainnya, Wa, Wo, Ei, kemudian Ye, Ye, We, We, E, W, dan Wo ini kategori vokal rangkap ya. Vokal dasar. Atau dalam bahasa Koreanya disebut kibon boem. Jadi kibon ini dasar. Boem ini artinya vokal. Contoh boemnya itu yang dilafalkan sebagai huruf A. Jadi pelafalannya A. Nah, ini ada cara penulisannya, teman-teman. Sebenarnya, jadi dimulai dari atas ke bawah. Seperti ini. Kemudian dari tengah kita tarik garis ke samping. Jadi huruf ini kita sebut sebagai A gitu ya. Di huruf vokal A. Jadi buat teman-teman yang pengen latihan, udah ini ditulis aja berkali-kali gitu. Di sini ini kalau dia memiliki dua stroke, oke, kita tarik garis dari atas ke bawah, kemudian ya menyamping dua stroke begini, dibacanya ya. Ini dibacanya ya. Kemudian di sini ada vokal lagi, tapi struknya dimulai dari kiri ke kanan dan kemudian dari atas ke bawah. Stroke ini disebutnya O. Oh, karena dia ada dua stroke, kayak gini dong. Jadi sama gitu ya. Kalau ini ya, berarti ini menjadi yo. Nah, kayak gini ya. Di aya, oyo. Oke, kemudian di sini ada lagi yang dari atas ke bawah, habis itu dari samping ke kanan. Ini dibacanya O. Oke, aya, oyo, o. Nah, dua stroke lagi. Jadi semua yang stroke dua ini dibacanya Y awalannya ya. Tergantung dari bunyinya. Kalau misalnya dia oh ya yo, maksudnya tergantung dari vokalnya apa gitu ya. Ini seperti ini. Ya, oke. Jadi paling tidak harus seperti ini ya bentuknya. Jadi dari atas ke bawah, satunya lagi, kemudian dari samping kiri ke kanan. Ini ya. Kemudian selanjutnya ada huruf vokal U. Nah, U ini dari atas dulu. Atas, jadi ke samping seperti ini. Habis itu ke bawah. Hampir kayak payung bentuknya ya. Dan ini disebutnya U. Oke. Kemudian, nah, ada dua stroke ke bawah sama kayak tadi. Berarti dia U. Ya, U. Nah, kemudian di sini satu garis ini dibacanya E, teman-teman. Jadi kiri ke kanan. Oh, sementara yang berdiri ini sama ya, kayak kita I. Ini mungkin yang teman-teman akan jauh lebih cepat ngapalinnya. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang harus teman-teman lakukan apa ya? Tulis berkali-kali sampai teman-teman ingat. Oke. Perlu teman-teman ketahui ya, untuk vokal ini masih belum sempurna. Meskipun dia bunyinya A, tapi dia belum dikatakan bentuk vokal A yang sempurna. Karena semua huruf vokal dalam bahasa Korea itu harus ditambah dengan konsonan. Jadi,
Konsonan yang dipakai untuk membuat dia menjadi bunyi A seutuhnya adalah konsonan ing. Bentuknya bundar seperti ini, ya. Nah, di sini akan ada lokasinya di mana ing ini harus ditulis, ya. Dari dalam huruf Korea, lokasi ing ini ada di depan. Nah, seperti ini. Baru dia akan menjadi A sempurna. Demikian pula yang ya, dia juga ada di depan. Nah, seperti ini. A ya. Kemudian yang di sini O dan yo. Nah, untuk O dia ada di atas, teman-teman. Di sini. Oke. Demikian pula yo. Yo ini ada di depan, di atas sini ya. Jadi untuk penulisannya yo-nya itu di buletan ini dulu, ing-nya dulu, baru setelah itu yo-nya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi teman-teman harus rajin-rajin um, latihan menulisnya. Dan kebetulan ini saya nulisnya juga karena pakai garis seperti ini dia agak kesulitan ya. Kemudian U ini juga sama, dia akan ada di atas. Jadi U itu ing-nya di atas. Nah, ini dipisah ya. Berbeda dengan O U tadi yang digandeng, U ini terpisah. Jadinya seperti ini. Nah, U. Sorry. Ini U. Oke. Ini baru menjadi U yang utuh. Sama juga dengan U. Jadi U ini seperti ini. Ing-nya dulu habis itu U. Jadi seperti ini ya. E juga sama ada di atas. E. Nah kalau ini mana dong? I itu ada di samping. Sekali lagi buat teman-teman yang nggak mau lupa, ya jangan lupa untuk terus latihan setelah mengetahui satu persatu ini. Kalau cara saya yang dulu itu sambil saya tulis, sambil saya lafalkan. Dan itu lumayan banyak ya. Kemudian kita akan masuk ke latihan. Ya, ini ada kata 연습. 연습 ini artinya latihan. 다음을 읽으십시오. Jadi 다음을 di bawah ini 읽으십시오. 읽으십시오 ini maksudnya bacalah gitu. Jadi ada dua, ini bahasa Koreanya i. Jadi ini dibaca i. Kemudian kalau lima, o. I, o. Nah, di sini ada juga anak. Anak itu bahasa Koreanya ai. Oke. Kemudian yang ketimun atau mentimun ini bahasa Koreanya oi. Nah, ini susu. Susu itu u. Sementara ini serigala yo. Ikuti saya ya. I, O, ai, oi, uyu, yo. Oke. Nah sekarang kita coba lagi ya. Ikutin saya. A, O, U, U, E. O, A, O, U, I. Ya, yo, yo, yu. Yo, ya, yo, yu. Selanjutnya, A,
O, U, E, O, O. Ya, A, O, Yo, Yo, Yu. Oke. Nah, sekarang teman-teman akan belajar Ijung Boem. Ijung artinya ganda atau double atau rangkap. Boem tadi vokal ya. Jadi Ijung Boem artinya vokal rangkap atau vokal ganda. Nah, contohnya di sini ada huruf E. E ya. Jadi E ini ditulisnya dari atas ke bawah seperti ini. Baru selanjutnya yang di tengah menyamping dan satu lagi atas ke bawah. Hampir menyerupai huruf H. Ya, jadi kayak huruf H ini sebenarnya dalam bahasa Korea dibacanya E. Nah, seperti yang tadi prosesnya, kalau dia memiliki dua stroke seperti ini dibacanya Y ya, diawali huruf Y. Jadi karena ini vokalnya maka ini juga menjadi Y. Oke, Y. Nah, sama prosesnya dari atas ke bawah, habis itu menyamping dan atas ke bawah lagi ya. Jadi silakan latihan terus seperti ini ya. Oke. Kemudian di bawahnya lagi, kalau ini tadi dibacanya di mana mulut kita agak sedikit terbuka ke bawah ya, jadi agak ke bawah. Kalau ini dibacanya E. Jadi kita agak sedikit menyamping ya posisi mulut kita ya. E. Jadi E ini diawali dari stroke ke samping, kemudian dari atas ke bawah, dan satunya lagi. Oke, hampir kayak pohon bentuknya ya kan. Amcen. Jadi ini penulisannya dari sini dari kiri ke kanan ya, nyamping habis itu dari atas ke bawah seperti ini. Nah, ini dibacanya E. Sama kayak tadi, dua stroke teman-teman udah pasti bisa menebak dong ya ini apaan. Oke, tuh. Ini dibacanya Y. Oke, Y. Nah, ini dulu cara aku seperti ini teman-teman. Aku tulis sambil aku lafalin Y, Y. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ini ada tadi teman-teman belajar huruf O ya kan? Huruf O itu kan seperti ini nih. O. Nah, O ini apabila digabung dengan huruf A seperti ini kan huruf A. Ini dibacanya kan sebenarnya UA, 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 wa. Dia menjadi wa kayak melebur gitu ya. Jadi UA, wa gitu. Jadi antara U sama A ini dibacanya menjadi wa. Wu. 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 A. Wa. Jadi seperti itu. Wa. Ini ya. Jadi dimulai dari O-nya dulu. Kemudian dengan A-nya. Ya. Oke. Jadi seperti ini. O habis itu A. Ya. Wa. Kemudian kalau di sini gabungan dari O sama E ya teman-teman. Oke, nah, jadi O sama E. Nah, jadinya we dari we, we dan pada akhirnya dia menjadi we ya, we. Bacanya we. Kemudian selanjutnya ada O lagi gabungan O dengan I. I ini tidak lagi dibaca I dalam hal ini ya, tapi dibacanya E. Jadi uwe, uwe, we, uwe, we. Jadi ini dibacanya W. Oke. Kemudian di sini setelah gabungan dari huruf O ini ya.
huruf O yang digabung dengan A menjadi wa, dengan E menjadi W, dengan I menjadi W juga. Jadi ini W, ini W ya. Nah, ini huruf U. Huruf U ini kalau digabung dengan O, jadi ini huruf O ya teman-teman. Nah, ini O yang tadi, dia kalau digabungkan menjadi wo, wo. Nah, ini dibacanya wo. Oke. Uwo, wo. Uwo, wo. Oke. Kemudian di sini ada U digabung dengan E. Huruf E ya. Ini kan huruf E nih. Dia menjadi W, W. Ini hampir sama nih. W, W, W. Oke. Jadi cara bacanya hampir sama. Kemudian U dengan I. Nah, ini dibaca ui, wi. Kalau ini coba perhatikan ya. I-nya bukan lagi dibaca I tapi E. Jadi we, we. Kalau ini tetap dibaca I. Jadinya ui, wi. Gitu ya. Jadi wi. Nah, kalau yang ini huruf E ditambah dengan I. Jadinya oi, oi, oi. Gitu ya. Nah, prinsipnya juga sama kayak tadi ya teman-teman. Huruf-huruf vokal ini nggak bisa berdiri sendiri. Jadi dia membutuhkan huruf konsonan. Dan huruf konsonan yang dipakai tetap iyeng. Ya, perhatikan posisi penulisan huruf iyeng ini. Sama kayak huruf A, dia ada di samping. Jadi ini yang kita sebut sebagai huruf E lengkap ya. E. Demikian pula dengan Y, dia tetap ada di depan. Prinsipnya sama aja, hanya beda struknya aja. Jadi di sini ditambahin satu struk lagi. Ini baru dibaca Y. Demikian pula dengan E. Ini sama-sama ada di samping semua nih. E. Ya kan? Y juga sama, sama aja. Nah, nah ini digandeng ya teman-teman. Tuh, jadinya seperti ini nih. Nah, kemudian untuk OA. Teman-teman tadi melihat kalau untuk O itu kan hurufnya di atas begini ya kan? Untuk iyengnya. Ini juga sama. Dan ini harus ngegandeng begini ya, menjadi satu. O. Nah, ini A-nya ditaruh di sini. Wa, wa. Sebenarnya ini menjadi satu ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Wa, wa. Dan ini jadi satu. Oke, coba kita coba lagi ya. Karena agak susah menulis dari sini. Oke, jadi ini agak naik di sini ya. Wa, wa, wa. Oke, tadi kita belajar kalau untuk O ini ya. O, O itu kan iunya ada di atas. Untuk menulis wa karena berasal dari huruf O ya sama kayak gini. O, habis itu di sini A-nya. Nah, wa. Jadi kita buat huruf O dulu, ngegandeng seperti ini, baru A-nya di sampingnya ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai wa. Wa, wa. Demikian pula dengan W. W ini kan dari O. Jadi untuk penulisan O ini kan harus ngegandeng menjadi satu seperti ini. We, we. Nah, seperti ini. We, we. Sama juga dengan yang W ini ya.
Jadi ini dia ngegandeng jadi satu seperti ini. O, E, W. Nah, ini dibacanya W. Kemudian ini juga sama teman-teman. Ini dimulai dari huruf U. Jadi bedanya O sama U, kalau O ini ngegabung, ngegandeng. Tapi kalau U ini pisah ya. Dan dia struknya turun ke bawah, bukan ke atas kayak O tadi. Ini U sama O. Nah, O-nya di sini nih. Ya, jadi dibacanya jadi wo. Oke, coba kita lihat. Kita coba lagi. Oke, nah jadinya wo ya. Wo, wo. Ini juga sama, U sama E. Ya, jadi ini selalu terpisah. Oh, sorry, ngegandeng maksud saya. Jadi ini selalu tergandeng begini ya. W, W. Nah, ini dibacanya W. Jadi kalau U selalu terpisah penulisannya. Nah, W, W. Seperti ini. Sama juga dengan Wiwi. Sama aja kayak tadi. Kita pisahkan aja U. Kita buat U-nya dulu aja. U habis itu baru I-nya. Ya, jadi seperti ini. Wi. I juga sama. Jadi kalau membuat huruf E itu kan seperti ini. Di atas ya, kayak tadi ya. Terus ditambah I. Udah, jadinya EI. Yuk, kita yonsep. Latihan lagi ya. Jadi, ini ada kata ye. Ye artinya iya. Dan ini untuk bahasa hormat. Ye. Oke. Wah, wah, biasanya menyatakan kekaguman kita. Biasanya kita bilang wow gitu ya. Itu kita bisa menggunakan wow, wow, tebak. Nah, kayak gitu. Wow, luar biasa gitu. Kemudian ada lagi W. W ini artinya kenapa gitu ya. Wayo, ini artinya datang. Dan ini kategori sopan, bahasa sopan ya. Kemudian di sini ada we, e, we, we artinya di atas sesuatu. Jadi pas di atas sesuatu. Misalnya dalam hal ini di atas meja gitu. Jadi ya we, 책상 위에 외워요. 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 외워요 artinya mengingat. Oke. Nah, selanjutnya kita coba mengulang tadi ya. Ini dibacanya e, ye, wa, wo. Wi, ei, wa, we. Wo, e, ye, ei, we, wa, e, ye. Selanjutnya e, ye, ye, we. We, 위, 위, 의, 워, 위, wa, wo. Sekarang kita akan coba mendengarkan langsung ya dari recordingnya. Oke, sekarang teman-teman perhatikan bagaimana huruf-huruf ini dibaca ya. 2번. 다음을 읽으십시오. 1, 아, 어, 오, 우, 으. 2, 오, 아, 어, 우, 이, 3, 야, 여, 요, 유. 4, 요, 야, 여, 유.
3번. 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. 1, 아, 2, 우, 3, 오, 4, 야, 5, 요, 6, 여. Jadi ini barusan yang disebutkan sesuai yang di rekaman tadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 2 ya. 2번. 다음을 읽으십시오. 1, 에, 예, 와, 워. 2, 위, 의, 와, 왜, 3, 워, 에, 예, 의. 4, 왜, 와, 에, 예. Sekarang ini yang nomor 3 juga kita disuruh milih mana yang benar ya. 3번. 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. 1, 에, 2, 왜, 3, 위, 4, 의, 5, 워, 6, 와. Oke, jadi itu barusan kita udah belajar vokal yang adalah vokal tunggal dan vokal rangkap. Nah, jangan lupa subscribe juga ya teman-teman ya. Jadi untuk video selanjutnya saya akan buat yang khusus konsonan saja. Terima kasih ya.